Oke, karena sudah semuanya perkenalan diri, saya juga perkenalan diri. Ini maaf, kamera saya, webcamnya lagi bermasalah ya. Jadi saya mau perkenalkan diri, nama saya Prima Siralahi. Ya, saya dosen uh, di program studi Sistem Informasi. Ya, jadi saya lulusan S1-nya dari UMI ya, Vkom UMI kita ya, kemudian S2-nya lulus dari USU, Fasilkom TI USU. Ya, jadi itulah untuk perkenalan diri saya. Jadi saya akan mengampu kalian di semester ini mata kuliah paket program aplikasi bisnis ya. Kemudian mungkin nanti kalau diberi kepercayaan di semester 2 kita akan ketemu kembali belajar mata kuliah sistem basis data. Kemudian di semester 3 mungkin akan ketemu kembali belajar desain web. Dan kemudian mungkin akan bertemu kembali di semester 5 kalau diizinkan mengajar pemrograman mobile. Nah, jadi selama 1 semester ini saya berharap kita bisa bekerja sama ya. Artinya bekerja sama gimana Bu? Saya sebagai dosen memberikan materi, memberikan arahan, bimbingan, kalian harus bisa memberikan feedback. Artinya kalau saya kasih tugas, kalian harus kerjakan. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan misalnya mengenai tugas, Bu ini gimana cara ngirimnya, Bu ini gimana cara ngerjainnya, silahkan chat pribadi ke saya melalui WA. Nah, biasanya ya kalau chat pribadi itu biasakanlah mempunyai etika ya. Nah, gimana memulai percakapan yang ada etikanya? Yang pertama itu kan harus mengucapkan salam. Ya, salamnya seperti apa? Kalau pagi ya selamat pagi, siang selamat siang, sore selamat sore. Nah, jadi kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perkenalkanlah dirimu. Saya kan nggak tahu itu nomor siapa yang punya, kan? Nah, misalnya kamu WA saya. Nah, silakan perkenalkan dirinya. Saya si ini Bu, dari kelas 1 SIB misalnya. Mau bertanya, nah, mulailah percakapan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan dibiasakan melakukan chat dengan dosen di atas jam kerja, apalagi di hari libur ya. Ada seperti itu mahasiswa ya di senior kalian. Ya, untuk kepentingan pribadinya. Bu, nilai saya kok belum keluar, Bu. Misalnya seperti itu kan. Nah, dia chat jam 10 malam. Apa enggak ini kan? Apa enggak ada etikanya seperti itu? Masa chat di jam orang istirahat seperti itu ya. Jadi jangan disamakan cara kamu berinteraksi dengan dosen dengan teman-temanmu. Nah, kalau teman-temanmu bisalah kamu ganggu itu jam 1 malam, jam 1 pagi, ya, jam 2 pagi kamu chat, kamu miss call. Nah, misalnya iseng ya. Nah, jadi jangan disamakan. Nah, karena dosen itu gimana ya saya bilang ya, tingkat dosen itu ya sudah lebih tinggi, artinya umur pun juga lebih tua ya kan. Nah, kemudian harus dihormati. Kemudian dosen itu bukan hanya sekedar mengajar tugasnya ya, bukan hanya sekedar mengajar. Dosen itu punya 3 tridharma, yaitu yang pertama mengajar, kemudian meneliti, kemudian mengabdi kepada masyarakat. Nah, jadi bisa saja ketika kamu chat saya di jam 7 malam, nah saya sedang mengerjakan penelitian saya. Nah, saya kan terganggu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan disamakan, apalagi kalau misalnya anak zaman sekarang ya, kalau berinteraksi dengan gurunya bisa sembarangan ya kan. Kalau saya dulu pantang itu bicara sembarangan sama guru. Nah, kalau sekarang saya lihat pun di sosial media sudah ada yang bisa bercanda-canda dengan gurunya, main pukul-pukulan sama gurunya, ada yang main cubit-cubitan sama gurunya. Nah, jangan disamakan seperti itu dengan dosen ya, karena
seperti yang saya bilang tadi, dosen itu ada tugas pentingnya di negara ini, ya, Tridharma, meneliti. Berarti dosen itu juga berprofesi sebagai peneliti, ya kan? Nah, ilmuwan. Kemudian mengabdi. Nah, mengabdi apa? Mengabdikan penelitian itu ke masyarakat. Nah, bisa saja seperti kemarin saya mengabdi ke Balige, ya, ke Balige, mencari yang namanya pabrik tenun ulos. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan silahkanlah dimulai dari sekarang, apalagi sudah dewasa, sudah mahasiswa, ya kan, harus dibiasakan untuk menempatkan dirinya menjadi seseorang yang lebih profesional. Nah, setelah kalian kuliah kan nanti kan ujung-ujungnya kan kerja, ya. Nah, berarti kalian juga harus menghadapi dunia kerja, menghadapi yang namanya senioritas, ya kan, di pekerjaan pasti ada itu. Nah, berarti kalian harus biasakan mempunyai etika dan sopan santun, ya. Jadi silakanlah dibiasakan dirinya untuk itu. Kemudian ini kan kita belajarnya daring, ya. Nah, mungkin ada nanti kendala, Bu, misalnya jaringan saya kurang bagus, saya izin telat ya, Bu, tidak masalah. Nah, asalkan kamu bisa mengikuti kembali perkuliahannya ini, ya, karena biasanya saya kalau mengadakan kuliah itu saya rekam, ya, saya rekam, kemudian saya posting ke YouTube. Nah, jadi di tahun lalu, di tahun 2020 saya mengajar juga mata kuliah ini. Nah, setelah perkuliahan selesai, saya buat video tutorialnya. Supaya apa? Supaya mahasiswa bisa mengulangi, ya, pelajaran yang sudah saya ajarkan. Misalnya tadi terkendala jaringan, ini misalnya Abraham tadi keluar masuk, ya, putus-putus jaringannya. Nah, jadi bisa mengulang kembali. Nah, misalnya karena tadi ada terputus, ada yang miss gitu kan. Nah, berarti bisa diulang kembali melalui video tutorial yang saya share di dalam Google Classroom tadi. Ya, sudah dicek itu? Sudah dicek ada nggak? Sudah semua join ke Google Classroom-nya? Saya lihat ada 28 siswa di sini, mahasiswa. Ya, mudah-mudahan sudah masuk semua. Ya, jadi Google Classroom itu nanti akan saya gunakan sebagai media pemberian materi, ya, kemudian tugas, ya, pemberian tugas. Nah, kemudian kalau Google Meet itu akan saya gunakan nanti untuk media tatap muka. Nah, jadi seperti itu yang akan kita lakukan selama 1 semester ini di mata kuliah BPAB. Nah, jadi tadi ada yang belum perkenalan diri, ya, yang baru masuk, Roy Sinaga. Ya, Roy Sinaga. Ya, Bu. Silahkan perkenalkan diri dulu, Dek. Roy Sinaga. Apa itu, Bu, yang diperkenalkan? Nama, asal sekolah. Ya, perkenalkan, nama saya Roy Fernandes Sinaga, asal sekolah SMA Negeri 1 Kisaran. Kisaran. Oke. Ya, Bu. Daniel Pranata. Ada Daniel? Daniel Pranata. Oke. Beni. Perkenalkan, Bu, nama saya Beni Tarihoran. Saya lulus dari SMA Negeri 2 Tarungkung. Kampung saya dari Ramonangan. Oke. Kevin. Perkenalkan, Bu, nama saya Kevin Gensikil Ginting, berasal dari SMA Cahaya Medan. Saya tinggal di
Medan. Oke, sama dengan siapa tadi yang dari Cahaya? Gloria. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi sampai di situlah dulu perkenalan kita ya. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan juga, suara saya kedengaran jelas nggak di situ? Jelas, Bu. Dengaran Jelas, Bu, jelas. Nah, itu ya. Jadi itu yang paling penting. Nanti saya sudah panjang lebar cerita, ternyata suara saya nggak nyampe jelas ke situ. Nah, kemudian kalau boleh ya, silakanlah digunakan earphone, ya, earphone atau headset, ya. Ketika saya menjelaskan supaya apa? Kamu kan ini kan berada di ruangan yang lebar nih, ya kan? Nah, mungkin ada nanti pergerakan dari luar, misalnya datang jualan tukang roti atau tukang es krim lewat, misalnya kan, kamu kan terganggu pendengarannya jadinya. Jadi kalau misalnya kamu gunakan headset atau earphone, berarti kamu bisa fokus mendengarkan suara saya. Oke, ya bisa ya. Nah, kemudian ini kan PPAB, paket program aplikasi bisnis mata kuliah kita. Jadi saya harapkan kalau misalnya yang punya laptop atau komputer di rumah, ya silahkanlah digunakan. Nah, kalaupun tidak ada, ya silakan dicatat materi saya, karena biasanya mata kuliah ini langsung dipraktekkan. Nah, kalau misalnya kita kuliah tatap muka, ya di kampus, ini perkuliahannya di dalam lab. Nah, seperti itu. Bukan di dalam ruangan kelas teori, bukan. Ini perkuliahannya di dalam lab, jadi langsung dipraktekkan. Nah, itu biasanya. Nah, tapi karena daring, ya silakanlah dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian saya akan mulai materi kita. Ya, mengenai paket program aplikasi bisnis. Nah, kontrak kuliah kita selama 1 semester ini di mata kuliah PPAB, ya tadi ini sudah saya sebutkan, perkuliahan dilakukan dengan 2 media, ya ada media Google Meet dan media Google Classroom. Kemudian absensi tidak lebih dari 4 kali selama 1 semester, ya di setiap mata kuliah. Nah, itu dia. Kemudian nilai akhir. Nah, perhitungan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini biasanya didapatkan setelah kamu selesai melaksanakan UTS dan UAS. Ya, berarti di akhir semester. Nah, jadi nilai perhitungan nilainya 2 dikali nilai tugas. Nah, tugas ini bisa saya berikan 5 kali, 10 kali dalam 1 semester. Nah, jadi itu nanti saya rata-ratakan tugasnya lalu dikali 2. Nah, kemudian ini ditambah dengan 3 kali nilai UTS. Nah, kemudian UTS ini ujian tengah semester, ya. Kemudian ditambah 5 dikali ujian akhir semester atau UAS. Nah, kemudian ini semua ditotalkan lalu dibagi 10. Nah, itulah yang kamu dapatkan nilai akhir semester kamu di setiap mata kuliah. Nah, seperti itu. Ya, jadi kemudian kuis dapat saya berikan tanpa pemberitahuan dahulu atau dadakan. Jadi silakan dipersiapkan diri sebelum mata kuliah berlangsung. Nah, itu. Nah, kita masuk ke materi kita paket program aplikasi bisnis. Nah, saya akan jelaskan apa sih itu program aplikasi. Nah, jadi program aplikasi itu adalah software, ya, atau perangkat lunak komputer, ya, yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kamu menggunakan handphone, ya, di dalamnya kan itu banyak aplikasi, ya, contoh aplikasi Google Meet. Nah, itu tugasnya hanya satu tugasnya, yaitu melakukan virtual tatap muka, kan? Nah, melakukan tugas tertentu. Nah, kemudian Google Classroom. Nah, itu misalnya kamu install aplikasi Google Classroom di handphone. Berarti itu hanya berfungsi untuk melakukan transfer dokumen atau transfer data, ya, misalnya mengirimkan tugas atau memberikan materi, nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, ya kan, misalnya kamu punya aplikasi sosial media Instagram.
itu berfungsi untuk apa? Ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi itulah yang dinamakan dengan program aplikasi. Semua yang terinstall di perangkat atau device kamu, baik itu handphone, komputer, laptop dan sebagainya, tablet ya. Nah, itu semuanya adalah aplikasi ataupun software, ataupun disebut juga dengan perangkat lunak. Nah, jika misalnya kamu punya sistem operasi komputer, nah itu hanya berfungsi untuk melakukan operasi dasar. Nah, jadi maksudnya operasi dasar itu gimana? Nah, ketika kamu install ulang komputer atau PC kamu, ya, dengan sistem operasi Windows. Nah, Windows itu ketika kamu baru install ulang, nah itu hanya bisa melakukan beberapa operasi dasar. Contoh, misalnya menampilkan jam, menampilkan tanggal dan sebagainya. Nah, itu dia contoh operasi dasar yang kita bisa dapatkan di sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada banyak ya. Apa saja sistem operasi yang pernah kalian ketahui? Apa saja sistem operasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Linux. Ya, Linux. Kemudian Windows, ya kan? Kemudian Android. Android kan sistem operasi ya. Nah, kemudian apa? iOS. Apalagi Debian. Apalagi Ubuntu dan sebagainya. Nah, itulah contoh dari sistem operasi. Jadi semuanya ketika kita baru install itu sistem operasi hanya bisa melakukan operasi dasar. Nah, jadi gimana caranya supaya laptop kita itu atau PC atau device kita itu bisa melakukan banyak kegiatan, bukan hanya menampilkan jam ataupun tanggal. Nah, berarti kita harus install atau tambahkan aplikasi ya untuk melengkapi kemampuan sistem operasi tersebut agar bisa melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi, kita install lah yang namanya Microsoft Office, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk melakukan pengelolaan dokumen. Nah, jadi, kalau kita hanya sistem operasi saja, itu tidak bisa mengelola dokumen. Maka kita harus install atau tambahkan lagi aplikasi, ya, untuk membantu atau melengkapi kemampuan sistem operasi. Nah, jadi, ada yang dinamakan dengan paket program aplikasi. Nah, apa bedanya dengan program aplikasi? Nah, karena ada kata paket di sini, nah berarti paket ini artinya kumpulan. Ya, berarti paket program aplikasi adalah kumpulan software atau perangkat lunak komputer. Nah, biasanya berupa aplikasi yang memiliki fungsi saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Nah, perangkat lunak atau software tersebut memiliki antarmuka, tahu ya antarmuka ya, desain ya. Desain pengguna yang kurang lebih sama ataupun mirip dan juga dapat saling bertukar data antar mereka. Nah, contoh ketika kita menggunakan aplikasi atau software Microsoft Word ya. Nah, kita install Microsoft Office ya kan, lalu kita gunakanlah Microsoft Word. Jadi Word itu bisa terhubung ke aplikasi yang satu paket dengannya. Contoh, bisa terhubung ke Excel, bisa kita ekspor. Nah, bisa kita ambil lagi atau kita dari Excel itu bisa kita ambil lagi data dari misalnya akses. Nah, seperti itu. Jadi bisa saling berhubungan atau dapat saling bertukar data antar satu paket tersebut. Nah, itu dia. Jadi ada banyak sekali program aplikasi komputer. Secara garis besar, jenis program aplikasi komputer berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut. Nah, terbagi menjadi 5 bagian besar ya. Yang pertama aplikasi word processing. Nah, word processing ini berarti pengolahan kata. Nah, kemudian ada spreadsheet processing, jadi pengolahan sheet ya, yang di dalamnya bisa kita lakukan perhitungan ya,
dengan angka dan rumus atau fungsi sebagainya. Nah, kemudian ada aplikasi display processing. Nah, berarti ini berfungsi untuk menampilkan data. Kemudian ada database management. Nah, database ini berarti mengelola atau memanajemen basis data. Kemudian ada presentation processing. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan atau memberikan presentasi. Nah, jadi ada 5 bagian besar. Nah, itu dia secara umum untuk program aplikasi komputer. Nah, jadi contoh paket program aplikasi itu ada secara umum atau yang biasa kita temuin itu ada 2. Nah, yang pertama adalah Microsoft Office. Nah, ini yang paling umum, yang paling sering kita jumpai. Yang pertama adalah Microsoft Office. Jadi satu paket Microsoft Office ini ketika kita install di sistem operasi kita di Windows ya. Nah, kalau Microsoft nggak bisa di Linux ya. Microsoft itu hanya bisa di sistem operasi Windows. Ya, jadi kita install di Windows. Kemudian ada banyak pilihan dari satu paket Office tersebut. Nah, ada yang Word, ada Excel, ada PowerPoint, Access, Visio, Outlook, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak, itu satu bundling ya atau satu paket Microsoft Office. Kemudian contoh yang kedua adalah Adobe. Nah, Adobe ini ada banyak. Jadi ketika kita beli itu software originalnya ya, itu ada banyak paket Adobe. Nah, kita bisa lihat misalnya contohnya ini ada Adobe Photoshop, kemudian Premiere, ada Dreamweaver. Nah, jadi ada yang lain-lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa pilih mana yang mau kita install atau langsung diinstal semuanya juga boleh. Nah, itu kalau paket Adobe. Nah, karena mata kuliah kita pakai program aplikasi bisnis, ya, berarti kita akan mempelajari paket program aplikasi yang biasanya digunakan dalam proses bisnis. Nah, yang biasanya digunakan dalam proses bisnis apa? Microsoft Office. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, Bu, ini kenapa sih sebenarnya perlu dipelajarin ini? Ini kan terlalu gampang ya, terlalu mudah. Artinya ini sudah pengetahuan umum. Kalau misalnya kamu sudah belajar komputer di sekolah waktu SMA dulu ya atau SMP, mungkin kamu sudah sangat-sangat paham. Nah, contoh yang tadi ngambil SMK apa kamu ambil? Yang ngambil SMK tadi? Perkantoran ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalau SMK perkantoran saya rasa pasti sudah belajar ini ya. Sudah kan? Belajar nggak belajar kayak gitu, Bu, kami. Jadi? Kami cuman buat surat gitu, Bu. Iya, maksud saya kalau buat surat pakai apa? Kan nggak mungkin pakai tangan kan, tulis tangan kan? Iya, Bu. Nah, iya, berarti kan sudah pelajari tentang Microsoft Word. Nah, kemudian mungkin sudah belajar tentang Excel. Nah, seperti itu. Jadi, maksud saya di sini, kalaupun misalnya ada yang sudah paham betul mengenai Office ini, ya artinya udah makanannya sehari-hari lah kita bilang ya kan. Nah, jadi tetap harus kita ikuti materinya. Ya, karena mungkin ada beberapa siswa ya yang di sekolahnya itu tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran TIK ya, teknologi informasi komputer. Nah, ini baru pertama kali dia belajar ini. Nah, jadi bisa saja seperti itu ya. Jadi silakan kita fokuskan ya selama 1 semester ini mengenai PPAB ya. Nah, jadi sejauh ini kita sudah sedikit banyak mengenal tentang yang namanya Microsoft Office. Nah, dari generasi yang awal ini ada namanya Microsoft Office XP, kemudian masuk ke generasi berikutnya versi 2003, kemudian versi berikutnya 2007,
kemudian ada versi 2010, kemudian ada versi 2013, dan sekarang 2019, versi 2019. Nah, ada lagi kalau nggak salah yang terbaru ya, belum sampai itu yang originalnya ke Indonesia, yang versi 2021 ataupun versi Office 365. Nah, itu dia. Jadi biasanya Office ini kita gunakan untuk memproses kata atau dokumen yang didesain untuk membantu kita membuat dokumen berkualitas profesional. Nah, jadi biasanya Word ini membantu Anda untuk mengatur dan menuliskan dokumen dengan lebih efisien. Kenapa? Karena semua fungsi-fungsi Word itu diciptakan untuk membantu Anda untuk melakukan pengolahan data, pengolahan dokumen yang berkualitas profesional. Nah, di dalamnya sudah ada disediakan template. Ya, kalau misalnya versi yang 2003, 2007, saya rasa belum ada template. Nah, kalau kita yang versi 2013, 2019 itu sudah ada diberikan template di Word-nya. Jadi kita tinggal koneksi ke internet, tinggal pilih template-nya, selesai. Jadi tidak perlu capek-capek mendesain. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya contohkan ya, saya buka Microsoft Office-nya. Kita buka Word. Ya. Kita buka Word. Nah, inilah saya lupa tadi kan. Ternyata belum saya share screen. Jadi kalian hanya mendengarkan aja tadi. Iya, hanya mendengarkan aja atau udah ada yang ketiduran karena saya mendongeng. Hanya mendengar tadi. Hanya mendengar tadi ya. Nah, Iya, ini udah saya share screen. Nah, ini Word-nya ketika pertama kali kita buka Word. Nah, ini yang saya punya versi 2019, tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian sisi kiri ada 3 menu. Ya, ada menu Home, kemudian New untuk membuat dokumen baru. Nah, kita klik New. Nah, di sini sudah ada beberapa. Nah, ini blank dokumen, berarti kita membuat dokumen kosong, membuat dari awal. Nah, kemudian ada di sini yang namanya template, ya. Nah, template, search for online template. Nah, bisa kita pilih template yang mana kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita mau buat kita mau buat flyer. Ya, flyer itu brosur, ya, flyers. Kita ambil template-nya. Nah, di sini sudah banyak contohnya. Ya, kita tinggal pilih yang mana yang cocok untuk kegiatannya. Nah, misalnya ini ya, grand opening. Nah, kamu baru buka cafe misalnya ya, kamu mau buat flyer atau brosurnya, bisa kita pilih dari sini. Tinggal di download. Nah, jadi koneksi internet saja yang perlu. Nah, ini tinggal kita ganti teksnya. Ya kan? Tinggal ganti teksnya, ganti tanggalnya, ganti alamatnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudah ada template yang disediakan. Jadi Office sekarang jauh lebih mempermudah penggunanya untuk melakukan pemrosesan dokumen yang lebih profesional. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan kembali ke menu file, ya, di sini ada nanti yang namanya resend. Ya, ada yang namanya resend. Nah, resend ini maksudnya apa? Dokumen Word yang terakhir kali kita buka. Nah, ini dia ya, atau kita modifikasi. Nah, ini, misalnya ini form bimbingan mahasiswa saya, ya, bimbingan skripsi. Nah, ini dia. Saya buka terakhir semalam.
jam setengah 4. Nah, jadi kita tinggal double klik. Nah, ini dia ya. Ini berarti kita membuka dokumen yang sudah pernah kita modifikasi sebelumnya. Nah, kemudian kita buka lagi, kembali ke tadi di menu file. Nah, di sini ada pin. Ya, nah pin ini maksudnya dokumen yang sudah kita pin. Ya. Kemudian ada di situ open. Ya, menu open. Nah, open ini untuk membuka dokumen. Nah, kita mau cari misalnya atau dari recent tadi, kita bisa double klik ya untuk membuka dokumen, itu yang pertama. Nah, kemudian kita cari dari this PC. Nah, atau dari seperti ini ya, kita cari. Nah, kita mau buka dokumennya, dokumen Word atau bimbingan misalnya. Bimbingan program studi TI. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi sudah ada kita buka dokumen yang tersimpan di dalam device kita masing-masing. Nah, kemudian ya, di sini ada info. Nah, info ini mengenai informasi dari dokumen yang sedang kita buka. Nah, itu dia. Ya, kita mau upload, kita mau share, ya. Nah, open file location, di mana filenya tersimpan, kita buka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada save. Nah, kemudian ada save as. Ya, save as. Nah, perhatikan ya, save as. Nah, apa bedanya save dengan save as? Apa bedanya save dengan save as? Kalau save Bu, dia menyimpan langsung. Tapi misalkan dokumen baru kita save, ya memang sama sih Bu kalau misalkan belum pernah di save. Tapi kalau misalkan kayak ini udah pernah Bu save gitu. Tapi kalau kita save as, dia men-save di file yang baru dia Bu. Iya, jadi kalau save dengan save as itu sebenarnya fungsinya sama ya untuk menyimpan ya. Kalaupun ada dokumen baru, misalnya ini tadi ya, ini kan belum kita simpan nih. Nah, kita save bisa. Nah, kita tentukan foldernya di mana. Kita save as juga bisa. Nah, sama ini save dengan save as. Cuman yang membedakan adalah ketika dokumen yang lama ya, ketika dokumen yang lama artinya dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya, kita mau save. Nah, berarti tersimpan dengan nama dokumen itu sendiri. Nah, kalau kita save as, nah itu bisa kita ganti nama filenya atau kita ganti folder penyimpanannya. Nah, itu bedanya save dengan save as. Nah, kita kembali ke yang tadi. Ya, di sini ada print. Ya, print ini berarti kita mau ngeprint atau mencetak dokumen kita. Nah, ini biasanya tinggal print kalau terhubung dengan printernya. Nah, ini lagi offline. Ya, nah itu dia. Nah, ini ada pilihan print all page. Nah, berarti kita mau print semua halamannya. Atau bisa kita customize ya dari halaman 1 sampai 2 misalnya. Kalau misalnya ada halamannya lebih dari 1 halaman. Nah, kemudian ada pilihan print one side. Nah, jadi satu page itu penuh di print. Nah, kemudian ada collected. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeprint banyak, bisa kita pilih collected-nya. Jadi terkumpul dia sesuai dengan halaman dari dokumen yang kita buat itu sendiri. Ya, jadi terkoleksi dia, terkumpul. Nah, kemudian ada orientation. Nah, orientation ini posisi kertas. Nah, kita mau bikin posisinya tegak atau ke samping. Nah, ini kalau ke samping ya landscape. Kalau tegak namanya portrait. Nah, itu. Kemudian ada letter. Nah, ini ada paper size. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint ya ada paper size, kita bisa pilih nih.
Ya, kita bisa pilih ukuran kertasnya. Ya, ukuran kertasnya misalnya ada A4 ya. Kemudian ada letter, legal dan sebagainya sesuai dengan kertas yang tersedia untuk melakukan cetak. Nah, kemudian ada margin. Margin itu maksudnya batas atau tepi dokumen dari kertas. Ya, baik itu batas atas, batas bawah, batas kiri ataupun kanan. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada share. Nah, kita bisa share dokumen. Ya, bisa kita save ke cloud. Ya, nah ini kalau kita yang terhubung menggunakan akun Microsoft. Ya, jadi kalau yang versi terbaru memang terhubung ke akun Microsoft kita. Nah, akun Microsoft-nya menggunakan Outlook. Nah, jadi kita bisa save ke cloud ataupun OneDrive kita. Kemudian bisa kita share melalui email, ya, send as attachment. Nah, kemudian ada send as PDF, XPS dan sebagainya. Kemudian persen online. Nah, kemudian ada lagi post to blog. Nah, kita bisa lakukan posting langsung ke blog kita. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada ekspor. Nah, ekspor ini berarti kita bisa melakukan dokumen kita itu bisa kita ekspor dalam bentuk PDF atau XPS. Nah, atau kita bisa change file. Nah, di sini ada change file, ada versi yang Word 2003, Word 97 sampai 2003 dan sebagainya. Nah, kemudian ini close, untuk close filenya, file ini, nah seperti ini. Ya, nah save your change to this file. Nah, berarti kita harus simpan. Nah, kita pilih kemana yang mau kita simpan lokasinya. Nah, ini ada OneDrive, ya. Nah, kita mau pilih yang lain atau di dokumen, misalnya sudah save. Nah, seperti itu udah langsung tertutup. Nah, jadi itulah untuk tampilan dari sisi kiri. Ya, nah kemudian saya mau ajarkan, ya, di sini sudah ada satu teks misalnya. Ya, ini rapi ya, semuanya rapi. Nah, ini gimana caranya Bu biar buat rapi seperti ini? Nah, kita akan ajarkan melalui dari yang namanya tab home. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, ini ada tab home, insert. Nah, biasa kita kalau sebut itu menu ya. Menu, home, insert, draw, design, layout, dan sebagainya. Ya, itu adalah tab. Nah, jadi kalau di dalam home, ya, atau di dalam setiap tab terbagi menjadi beberapa grup. Nah, ini adalah grup clipboard, ya, ini grup form, ya, ini kemudian grup paragraf, ini. Nah, kemudian ini ada grup style, dan ini grup editing. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita akan coba dari sebelah kiri. Nah, ini contoh saya blok dulu ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada yang namanya paste. Nah, paste itu berfungsi untuk melakukan duplikasi. Ya, duplikasi. Nah, misalnya kita mau copy sebentar. Sorry, paste itu fungsinya untuk menempel ya. Duplikasi kita lakukan copy. Nah, kita copy, kemudian kita mau tempel di bawah pendahuluan misalnya. Ya, kita tempel, berarti kita gunakan paste. Nah, seperti itu. Nah, paste ini ada lagi bagiannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Paste option. Nah, yang pertama adalah paste keep source formatting. Nah, berarti kita ikutkan formatnya. Karena ini tadi ke bawah ini sedikit jaraknya, jarak spasinya antar baris. Nah, ini juga seperti itu, ikut formatnya. Kemudian misalnya kita mau bikin merge formatting. Nah, kemudian ada lagi picture. Berarti teks ini dijadikan gambar. Kita lihat langsung ada picture format di sini. Ya kan? Nah, itu dia. Kemudian
bisa kita ganti lagi menjadi keep text only. Nah, hanya teksnya saja yang mau kita copy. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya cut. Ya, ini saya copy, saya blok dulu. Nah, ini kita cut. Cut itu berfungsi untuk memotong. Nah, jadi setelah kita lakukan cut, bisa kita langsung paste atau tempel. Nah, ini dia. Ya, nah, kalau misalnya kita sorot, ini ada yang namanya di situ shortcut ya. Kalau shortcut itu berarti tombol cepat. Nah, berarti kita bisa gunakan tuh ada tulisannya Ctrl V. Nah, untuk paste. Kemudian kalau misalnya kita mau copy apa? Nah, Ctrl C. Nah, kalau misalnya mau cut, Ctrl X. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita ke Times New Roman ini yang ada tulisan Times New Roman. Nah, itu adalah tema dari teksnya atau tema font. Nah, itu bisa kita pilih, kita format ya. Nah, di situ ada yang namanya Ctrl Shift F. Nah, itu berarti berfungsi untuk melakukan perubahan bentuk font. Kita pilih misalnya ya. Kita pilih, kita cari yang mana yang cocok. Nah, ini misalnya. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada font size. Nah, font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran. Nah, ukuran dari teksnya. Ya, ukuran dari teksnya. Ini saya copy tadi atau ya copy, kemudian saya paste. Nah, ini ya, mengganti ukuran teksnya. Nah, itu dia ya. Kemudian di sebelah sini ya, ada yang namanya bold. Nah, bold ini berarti make your text bold. Nah, ada tulisannya di situ ya kalau kita sorot ya, atau Ctrl B. Nah, itu berarti membuat teks kita menjadi cetak tebal. Ya, menjadi cetak tebal. Nah, kemudian di sebelahnya ada I. Nah, I ini berarti membuat italik. Nah, italik itu apa? Cetak miring. Nah, berarti kita bisa tekan Ctrl I. Nah, kita tekan Ctrl I, kita blok tadi, kita tekan Ctrl I. Nah, kemudian ada underline. Nah, underline berarti garis bawah. Ya, garis bawah untuk teksnya. Nah, semuanya perubahan bisa kita lakukan dengan cara memblok terlebih dahulu teksnya. Nah, jadi kita blok, ya, kita blok teksnya. Kemudian kita lakukan tambahan atau format underline. Nah, berarti Ctrl U. Nah, jadi ini bisa kita pilih lagi bentuk garisnya seperti apa, ya. Kemudian warna garisnya seperti apa yang kita mau, misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada yang namanya strike through. Nah, strike through ini berfungsi untuk memberikan garis di tengah teks, ya, cross. Nah, itu ada tulisannya cross something out by drawing a line through it. Nah, berarti kita akan buat garis di tengah atau cross di teksnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini sebelahnya ini ada subscript. Nah, jadi kalau misalnya kita dulu belajar biologi ya atau kimia ya, senyawa kimia. Nah, berarti kita bisa membuat H2O. Berarti duanya itu letaknya di bawah H ya. Nah, di sini bisa kita lihat subscript. Apa shortcutnya? Ctrl sama dengan. Nah, type very small letters just below in the line of text. Nah, berarti kita bisa membuat teksnya itu kecil di bagian bawah line atau garis teksnya. Nah, contoh kalau misalnya ini kita blok ya, kita lakukan subscript. Nah, seperti ini dia.
Jadi kalau ada teks saya ya, atau misalnya ini ya, H2O. Nah, ini. Nah, kalau mau saya buat duanya itu di bawah, berarti saya buat di sini ya, subscript. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya, H2O. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau buat perpangkatan, nah 9 pangkat 7 misalnya. Nah, kan 7-nya kan harusnya ke atas, kalau enggak diartikan jadi 97. Ya, nah jadi gimana caranya? Kita blok, kemudian kita pilih superscript. Nah, ini dia. Ya, jadi perhatikan kalau super itu di atas posisinya, di atas line, kemudian subscript di bawah. Nah, ini dia, atas, bawah, atas, bawah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sebelahnya bisa kita lihat, ya, di sebelah angka ini bisa kita lihat ada increase font. Ya, katanya increase font size. Nah, make your text a bit bigger. Nah, membuat teksmu sedikit lebih besar. Nah, kamu blok dulu teksnya. Nah, pilih increase. Nah, ini ya, membuat teksnya sedikit lebih besar. Nah, kalau misalnya kita mau mengecilkan, nah berarti kita pilih sebelahnya, decrease. Decrease kebalikannya, membuat type your text ya, a bit smaller. Ya, jadi sedikit lebih kecil. Kemudian di sebelahnya, nah saya hapus dulu ini ya, saya hapus. Kita kembali ke pendahuluan ini, tulisan pendahuluan. Oke, ya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya ada change case. Nah, kita bisa mengganti case-nya kita. Ya, kita tinggal pilih sentences case. Nah, berarti yang huruf besar itu adalah awalan kalimat, sentences, ya, awalan kalimat. Nah, kemudian di bawahnya ada lower. Nah, lower case maksudnya teksnya kecil semua. Kemudian ada upper case, ya, besar semua. Kemudian ada toggle case. Nah, seperti ini. Toggle itu kebalikannya, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita buat terakhir itu upper case, ya kan? Nah, berarti huruf besar semua ya. Kalau kita pilih toggle, berarti kebalikannya. Nah, kalau misalnya di sini adalah capitalize each word. Nah, misalnya ini, ya, saya blok ini dulu, latar belakang masalah. Ya, saya blok, saya pilihlah misalnya lowercase. Nah, lowercase maksudnya kan lebih kecil ya. Lebih kecil atau tulisannya menjadi teks huruf kecil. Nah, jadi kalau misalnya saya pilih capitalize each word, nah jadi seperti ini. Jadi setiap awalan kata itu hurufnya huruf besar. Nah, ini kata ya, latar kata, belakang kata, masalah kata. Jadi setiap awalan kata itu hurufnya huruf besar. Nah, kemudian saya blok lagi. Di sini bisa saya pilih ya, ini pendahuluan bisa saya blok. Saya pilih ini yang ada text effect and typography. Nah, berarti kita memberikan efek untuk teksnya. Ya. Nah, di sini bisa kita pilih modelnya seperti apa. Ya. Kemudian kita bisa set outline-nya atau garis tepinya warna apa, garis tepi teksnya. Nah, itu ya. Kemudian saya bisa pilih lagi shadow, bayangan. Kemudian saya bisa pilih lagi reflection, nah, refleksi. Ya. Nah, itu misalnya. Kemudian saya bisa pilih lagi yang namanya glow. Nah, glow. Sinarnya. Nah, ini dia. Ya, jadi itulah untuk efek
pada teks. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang namanya highlight. Nah, highlight itu apa? Highlight itu memberi tanda. Nah, ya, jadi biasanya kalau kita baca buku, kita kasih tandanya pakai stabilo, ya, highlight. Nah, berarti ini bisa kita pilih warnanya. Nah, warnanya hanya yang tersedia ini. Nah, jadi kita pilih misalnya warna hijau. Nah, itu. Kemudian kita bisa ganti warna tulisannya. Nah, itu tadi kan warna hitam ya tulisannya ya. Kita bisa pilih ganti menjadi warna orange misalnya. Nah, kemudian di atasnya ada clear all formatting. Berarti menghapus semua format yang sudah diberikan. Ya, baik itu jenis tulisan, baik itu boldnya, baik itu strike through-nya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Ya, jadi terhapus atau di-clear semua format yang sudah pernah kita berikan. Nah, terkecuali highlight. Highlight itu bukan bagian dari format. Highlight itu hanya untuk memberikan penanda. Nah, ini dia ya, kita blok. Nah, kalau misalnya kita mau kembalikan, jangan ada background warnanya. Nah, ini bisa kita pilih no color, sudah selesai. Nah, itu dia. Ya, jadi itulah untuk di bagian font. Kemudian di bagian paragraf. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini di bagian 1.1 ada latar belakang masalah. Kemudian di bawahnya ada 1.2. Kemudian ada bagian-bagiannya lagi 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi itu sebenarnya kita buat dari mana? Nah, penomoran ya yang dinamakan dengan numbering. Nah, di sebelah sini. Jadi penomoran itu atau untuk membuat list baris ya. Itu ada banyak contohnya. Ada bisa menggunakan angka, bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, bisa menggunakan angka Romawi. Nah, itu untuk numbering. Ya. Kemudian di sebelahnya ada bullet. Ya, bullet. Nah, bullet ini sama seperti numbering, tapi bedanya kalau numbering kan tadi hanya angka ya. Angka, huruf, kemudian angka Romawi. Nah, kalau bullet library bisa kita pilih dari sini simbol. Ya, define new bullet. Nah, kemudian kita pilih simbol. Nah, ini dia. Ya, bisa kita cari simbol-simbol yang sudah tersedia di sini. Kita pilih. Ya, misalnya kita mau ambil yang bentuknya seperti ini. Ya, kemudian oke, klik oke. Nah, seperti ini. Ya, misalnya saya buat yang pertama itu adalah Vkom misalnya. Ya, kemudian kedua kedokteran. Misalnya. Kemudian ekonomi. Nah, jadi sama dengan numbering tadi. Kalau saya buat numbering ya dari angka, misalnya saya mau buat Vkom ya, kedokteran, kemudian ekonomi. Nah, seperti itu ya, sama dia berfungsi untuk memberikan list atau baris. Tetapi kalau numbering itu bisa diurutkan menggunakan angka ya. Nah, kalau bullet hanya simbol. Nah, jadi kalau numbering ini bisa kita set lagi. Nah, gimana cara setnya? Nah, kita bisa mulai misalnya dari angka 11. Nah, set value to start new list. Nah, kita pilih dari angka 11. Nah, seperti ini dia diurutkanlah nanti sampai berapa baris. Nah, seperti itulah untuk bullet dan numbering. Ya, bisa dipahami ya. Sampai situ bisa dipahami? Paham atau hampa? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi di sebelah sini
ya, di bagian kanannya bisa kita lihat ada multi level list. Ya, sama seperti ini tadi, ada 1.1, kemudian 1.2, 1.3, seperti itu. Ya, itu untuk multi level list. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, saya blok dulu satu paragraf. Ya, satu paragraf. Nah, di sebelah sini bisa kita lihat ada tulisan decrease indent. Nah, decrease indent maksudnya indent itu yang mana? Ini yang ada tanda pin di atasnya ini. Itu indent. Nah, tadi margin yang mana, Bu? Nah, yang dulu ya. Margin yang mana? Margin itu ini. Kita lihat berdasarkan ruler. Ya, ruler. Mana rulernya ini? Kalau tidak ada rulernya gimana? Ambil dari menu view. Pilih yang ada pilihan ruler centang. Ya, kalau saya hapus centangnya maka terhapuslah rulernya yang tadi di atas dan di sebelah kiri. Saya bikin lagi rulernya. Ya. Jadi ruler itu memberitahukan kita bahwa posisi margin kita berada di sini. Jadi kalau misalnya saya mau padatkan ini teksnya, ini kan di atas kan masih banyak yang kosong ya. Di sebelah kiri masih banyak yang kosong ya. Ya, di sebelah kiri masih banyak yang kosong. Nah, berarti kita bisa geser nih. Nah, itu ada tanda panah ya, ada tulisan left margin kalau kita sorot. Nah, kita geser. Ya, kita geser ke kiri. Itulah left margin sebelah kiri. Nah, kalau misalnya mau kita geser ke kanan, ini supaya teksnya biar lebih banyak muat gitu ya kan. Biar halamannya juga kita kurangi. Ini kan ada 5 halaman, saya mau buat jadi padatkan 4 halaman misalnya. Karena biaya ngeprint mahal misalnya ya kan. Nah, ini ada right margin, kita bisa geser. Jadi batas dari dokumen ya, batas dokumen ini ya, batas kertas ini ya, bisa kita atur jaraknya ke tulisan, ke teks kita seperti ini ya, bisa kita atur. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk left margin dan right margin. Nah, kalau misalnya di atasnya ini terlalu banyak, ini lebihnya dulu, ini juga di bawah terlalu banyak lebihnya, gimana caranya? Nah, kita geser lagi ke atas. Ini ada yang namanya vertical rule. Ini tadi horizontal ya, horizontal mendatar. Nah, ini vertical rule. Nah, ini bisa kita geser, tarik ke atas. Nah, seperti itu. Jadi top marginnya lebih kecil, jarak antara teks dengan batas dokumen. Ini ya, kita geser lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya, semua halaman juga sudah seperti itu. Ya, sama semuanya. Ini dia. Itu dia ya. Jadi bisa kita coba nanti diperagakan di rumah. Nah, kemudian itu untuk apa tadi? Margin. Nah, di sini saya blok dulu satu paragraf. Di sini ada decrease indent. Nah, kemudian ada apa namanya increase. Nah, increase indent. Nah, berarti increase ini kita masukkan ke dalam. Nah, simbolnya ini kan seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam paragrafnya tadi ya, sesuai dengan ini ukurannya. Kemudian kita geser lagi, decrease. Ini increase, ini decrease. Nah, kemudian di sini ada yang namanya perataan. Nah, perataan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama ada left margin. Misalnya ini saya blok. Ya, saya bikin left. Jadi seperti inilah perataan. Perataan kiri, tapi di kanan nggak rata. Nah, itu dia ya.
Kalau rata kiri dibilang berarti hanya di sebelah kiri aja yang rata ini. Kalau sebelah kanan kan enggak ini ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita pilih di sebelahnya ada center atau Ctrl E. Nah, berarti kita bisa buat teksnya berada di tengah dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya ada right, line right. Ya, kita pilih berarti perataan kanan. Berarti rata kanan lain semua. Kemudian ada rata kiri kanan. Berarti di sebelah kiri dan kanan rata. Itulah yang dimaksud dengan perataan atau alignment. Nah, jadi di paragraf ya ada juga kita bisa atur jarak antar baris. Ini baris ya, ini baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Ya, jadi ini semuanya bisa kita atur jarak antar barisnya melalui line spacing option. Ya, di sini juga bisa 1 ya. Berarti jaraknya 1 poin. Kemudian 1,15. Perhatikan ya. Kemudian 1,5, 2,0, 2,5, kemudian 3,0. Jadi itu bisa kita buat lagi customize ya dari sini line spacing. Misalnya kita ganti multicon. Saya mau ganti, tadi kan hanya sampai 3,0 ya. Saya mau ganti jadi 4,0 jaraknya biar lebih besar. Nah, seperti inilah dia. Itu untuk line spacing. Jadi mengatur spasi atau jarak antara setiap baris di dokumen. Nah, kemudian di sini ada yang namanya shading. Ya, berarti kita memberikan warna atau shading ke teks yang sudah kita pilih. Ya, ini bisa berlaku ke teks, bisa berlaku ke paragraf, bisa berlaku ke table atau tabel. Ya, nah kita bisa pilih nih shadingnya warna apa. Ya, seperti ini. Ini untuk border, ya garis tepi. Berarti teks yang kita blok tadi akan diberikan border atau garis tepi. Nah, jadi itulah untuk di paragraf. Ya, sampai situ bisa ya? Bisa? Pas atau? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi kita lanjut lah ya. Di sini ada group style. Nah, saya mau blok lagi. Ini terlalu besar, saya ganti lagi line spacingnya menjadi 1,5 misalnya ya, biar gampang. Nah, kemudian ini saya blok ya, saya blok. Di sini ada style yang sudah tersedia. Nah, ini bisa saya ganti nih stylenya seperti apa yang sudah tersedia di sini. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya mau mencari tipe teks apa namanya. Misalnya kita mau cari tipe teks yang forte misalnya. Tidak lagi seperti itu. Jadi kita tinggal pilih size atau stylenya. Jadi style di sini bisa kita tambahkan lagi style sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, ada di situ tulisan, ya. Ini dari sini kita ambil create a style. Nah, berarti kita bisa membuat style baru. Nah, contoh kita buat nama stylenya style 13. Oke, modify. Nah, di sini bisa kita pilih formatnya. Nah, kita mau format yang seperti apa? Nah, misalnya formatnya kita pilih Bradley Hand ITC. Nah, kemudian size-nya saya ganti menjadi 18. Teksnya saya mau ganti menjadi teks warna merah misalnya atau orange. Jadi ini akan tercipta nanti satu style yang namanya style 13. Nah, saya klik
Oke, nah di sini bisa kita pilih perataannya ya, perataan kiri kanan atau justify. Saya klik. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini paragraf kedua. Ya, paragraf kedua saya mau buat dengan style yang sama. Saya tidak cari lagi di sini apa tadi ya tipe teksnya ya. Warnanya tadi apa ya? Kemudian size-nya apa ya? Tidak seperti itu lagi. Tinggal saya pilih style. Mana tadi? Nah, ini style 13. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu dia. Jadi bisa ya, tinggal kita pilih. Nah, kemudian itu untuk mana tadi? Style. Kemudian di bagian editing, ya, saya mau hapus lagi, Ctrl Z, mau mengembalikan ya, kita mau kembalikan ke bentuk awalnya, kita undo itu bisa kita tekan tombol Ctrl Z atau yang di atasnya ini, ya, undo, ya, atau di sebelah sini redo, ya, Ctrl Z. Nah, oke. Nah, kembali ke bentuk semula. Nah, jadi saya mau file. Nah, file ini berfungsi untuk mencari teks. Nah, jadi saya mau cari teks yang namanya tomat. Nah, ini dia ya. Dia cari, ketemu ada 39 hasilnya mengenai teks tomat. Ya, jadi kalau kita klik muncul seperti ini. Oke. Nah, itulah fungsi find. Karena kan misalnya kita mau cari kata tomat, kita kan nggak mungkin cari satu persatu. Misalnya ini ada 5 halaman, ya, kita cari satu persatu, nggak mungkin juga. Jadi berarti kita harus langsung cari, search menggunakan navigasinya tadi find. Nah, kemudian ada replace. Nah, replace ini sama seperti find, ya. Jadi konsepnya dicari dulu baru diganti. Ya, replace itu fungsinya untuk mengganti, ya. Nah, jadi kita mau cari apa? Find what? Kita mau cari tomat, kata tomat, ya, teks tomat. Nah, kita mau ganti teks tomat itu menjadi kentang. Kentang, ya. Nah, jadi sudah itu kita cari dulu tomatnya, baru diganti dengan kentang. Berarti kita bisa find next. Ketemu tomat, replace. Ketemu tomat, replace. Ketemu tomat, replace. Atau kalau banyak bisa kita replace all, ganti semua. We made 28 replacement. 28 replacement. Nah, berarti kita sudah membuat 28 perubahan. Do you want to continue searching from the beginning? Nah, kamu mau meneruskan mencari mulai dari teks yang di awal? Nah, kita tekan yes. Nah, jadi sudah dicari, langsung digantinya. Tadi kan 28 ya. Nah, sekarang sudah 36 perubahan. Jadi kalau kita find next lagi tomat, apa katanya? We research the end of the document. Kami sudah mencari sampai ke akhir dokumen, tetapi tidak menemukan teks yang sesuai. Karena sudah tidak ada lagi teks tomat, sudah kita ganti menjadi kentang. Jadi seperti itu, ya. Itulah konsep untuk replacement. Jadi itulah di bagian home. Untuk seterusnya nanti di bagian insert, menu-menu atau tab yang lain itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sampai di sini kita pertemuan pertama, ya. Jadi saya harapkan nanti diulang-ulang kembali, kemudian dipelajari, dipraktekkan. Kalau misalnya ada tadi yang ketinggalan, bisa dilihat dari YouTube, ya. Bisa dilihat dari YouTube yang sudah saya share tadi di
Google Classroom. Nah, itu dia. Ya. Jadi saya mau dibuka dulu sebentar kameranya. Biar saya capture sebentar mahasiswa yang hadir. Johannes Solin, kenapa terlambat tadi? Baru bangun. Udah masuk tadi Bu, cuman keluar lagi tadi. Iya, kalau udah masuk tadi, langsung masuk aja, nggak perlu persetujuan lagi tadi. Itu kamu baru masuk. Baru bangun kamu ya. Iya, matamu mata ngantuk. Baru begadang semalam main PUBG. Atau Mobile Legend. Atau main apa? Yang judi online itu? Skaternya apanya? Lot. Nah. Si Abraham langsung ngangguk-ngangguk dia. Berarti dia pemain dia ini. Enggak. Enggak ya. Oke, jadi saya capture lah dulu sebentar ya. Dibuka dulu kameranya Gabriel, Feby, Naomi. Oke, ini SIB ya. PPA SIB 21 itu maksudnya Stambuk 2021 ya. Ada yang bingung. Oke, sudah saya capture. Saya mau ingatkan sekali lagi ya, pastilah kalian ini yang masuk ke UMI ya, masuk ke Vkom, sebenarnya itu pilihan terakhir ya kan, jujur aja, karena nggak akan mungkin kalian waktu SMA langsung berpikir, oh aku mau masuk swasta, aku mau masuk ke Vkom UMI, nggak akan mungkin kan, pasti pikirannya duluan ke PTN ya kan. Jadi kalau seperti itu berarti nasib kita samalah dulu ya kan. Iya, saya juga masuk ke Vkom UMI dulu bukan pilihan pertama ya kan, karena saya dari SD, SMP, SMA di metodis. Jadi saya berpikir, malu kali kalau kuliah pun harus di metodis lagi, udah bosan gitu ya. Jadi seperti itu pikiran saya dulu, tapi ternyata saya coba dulu yang namanya SNMPTN kalau di tahun saya ya 2011. Nah itu saya coba, tidak lulus. Kemudian ada lagi yang namanya UMB ya, saya coba nggak lulus juga ya kan. Jadi saya coba lagi yang namanya Mandiri Unimed ya, ujian mandiri, nggak lulus juga. Jadi saya berpikir, bodoh kali lah aku ini gitu ya kan, cemana lah nasibku ini gitu. Jadi orang tua saya dulu berpikiran seperti ini, kayak mananya kau selama di sekolah ya kan, apa yang kau pelajari, apapun dicoba PTN itu nggak masuk gitu ya kan. Jadi pasti adalah kalian orang tuanya yang membanding-bandingkan dengan anak tetangga ya, anak satu STM, anak satu gereja ya kan, dibanding-bandingkan. Lihat anak siapa itu lulus dia di PTN, lihat anak siapa itu lulus dia di USU, lihat siapa itu lulus di Universitas Riau katanya kan. Jadi saya berpikir gini, kalau aku pilih pun di Riau nggak akan dikasih keluar Medan ya kan, ya gimana ceritanya kan gitu ya, pasti pilihnya di Medan, ya udah di Medan hanya USU sama Unimed. Nah kan saingan pasti berat kan gitu ya. Kalau misalnya saya pilih di Jayapura dulu di Papua, ya pasti lulus karena pembedanya sedikit kan gitu.
Ya masalahnya kan saya nggak dikasih keluar Medan, ya gimana ceritanya kan gitu ya kan. Jadi itulah sharing-sharing saya. Kemudian saya berpikir lagi, udahlah masuk Vkom UMI aja gitu. Saya ambillah ke Vkom UMI. Nah jadi saya berpikir gini, ya udah daripada nganggur 1 tahun, ngapain nganggur, udah masuk kuliah aja dulu gitu ya, masuk di Vkom dulu, nanti tahun depan coba lagi. Nah gitu, jadi saya berpikir seperti itu, tapi saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya. Ya artinya gini, saya sudah dibayari orang tua saya masuk ke kuliah, bukan mahal itu, berapa juta saya dulu itu ya, kalau kalian sekarang 4,5 ya 1 semester. Nah kalau saya dulu 3.800.000 masih di tahun 2011. Nah jadi saya ambil, saya berpikir udah mahal dibayari uang kuliah, kalau saya nggak serius kan sayang gitu ya. Nah jadi saya seriusin, saya berpikir ya udahlah, saya juga nggak mau terlalu larut ya dalam kesedihan, saya nggak mau kegagalan saya di PTN menjadikan saya sebagai pengecut, ya kan, pengecut dong namanya, nggak bisa move on, ya kan, nggak bisa bangkit dari kegagalan. Nah jadi saya berpikir seperti itu, udah saya serius aja dulu. Saya jalanilah semester 1 dan ternyata hasilnya memuaskan, lebih dari ekspektasi saya. Ya saya dapat beasiswa prestasi karena pada saat itu ada beasiswa prestasi. Kalau sekarang kan sudah ada kerjasama dengan BRI ya, sudah ada beasiswa KIP, sudah ada beasiswa bidik misi, ada lagi beasiswa yang dari Sofiantan. Itu ya. Jadi kalau dulu hanya beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang satu stambuk ya. Jadi di program studi SI IPK-nya tertinggi. Nah itu dia. Jadi saya kebetulan memperoleh itu. Jadi dapatlah beasiswa semester 1. Jadi saya berpikir, puji Tuhan. Jadi nggak terlalu malu-malu kali lah saya sama orang tua saya gitu dong, ya kan? Karena sudah gagal di PTN. Ya kalau misalnya nilainya di semester 1 pun jelek, ya berarti memang udah kelewat bodoh lah aku. Saya pikir gitu ya kan? Iya dong. Saya nggak mau kalah gengsi dong sama orang tua ya kan? Nah, jadi dapatlah beasiswa. Jadi, kemudian semester 2-nya ya saya coba lagi, seriusin lagi. Nah jadi dapat lagi beasiswa di semester 2, beasiswa prestasi. Ya udah saya berpikir gini, mungkin memang sudah jalannya, udah berapa kali saya coba PTN itu nggak jebol juga, ngapain lagi saya coba di tahun depan gitu kan, karena yang saya pelajari untuk PTN itu pun udah lupa, ya kan, kalau apa yang di kitab IPA ya kan, kalau misalnya kita mau tes PTN ya kan IPA, kemudian kalau kita ngambil IPS kita harus belajar IPC ya kan, mau ngambil IPC kita belajar IPS, sosiologi, geografi, nggak masuk otakku lagi tuh, saya pikir gitulah dong ya kan. Ya udah nggak saya ambil lagi karena memang saya sudah dari awal memang saya seriusin, siapa tahu namanya pun coba-coba ya. Saya coba-coba ternyata baik hasilnya. Ya udah berarti saya nggak mau ngambil pusing, saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya. Kalau saya sia-siakan waktu saya berarti saya lulus S1 itu berarti di umur 22 harusnya. Kalau misalnya saya ulang lagi di semester depan ya kan, ngambil kuliah di tempat lain, coba PTN, kalau lulus. Kalau nggak lulus kan berarti sudah sia-sia selama 1 tahun kita belajar itu ya kan, nilainya nggak bagus, udah gitu nggak lulus PTN pula, ya udah berarti saya berpikir memang bukan jalannya. Jadi setelah saya ambil di Vkom, saya tempuh S1 itu lumayan cepat ya, 3,5 tahun. Kalau normalnya 4 tahun ya, saya dapat 3,5 tahun. Semuanya itu setiap semester saya dapat beasiswa prestasi. Nah jadi ketika saya lulus wisuda saya dapat predikat cum laude. Nah jadi seperti itu.
Jadi sudah seperti itu saya ambil lagi S2. Nah, S2 itu kalau swasta nggak ada di Medan, ya pasti ada di tempat lain. Nah, saya berpikir kemarin udahlah coba di swasta aja langsung gitu. Tapi saya berpikir kalau di swasta nggak di Medan, ongkos saya lagi pulang pergi Medan, kemudian harus cari kos-kosan di sana. Nah, seperti itu. Jadi udah saya coba aja yang ada di USU, karena hanya di USU yang ada S2 ilmu komputer. Nah, jadi saya ambil S2 ilmu komputer di USU dan puji Tuhan lulus. Nah, karena walaupun di USU, kalau di USU ya, itu di 1 tahun itu hanya diterima, itu di USU ada 2 gelombang kalau S2. Ya, ada gelombang genap, ada gelombang ganjil. Nah, maksudnya genap itu di tahun ajaran genap. Kalau ganjil di tahun ajaran ganjil. Jadi di tahun ajaran genap itu hanya diterima 30 orang. Sementara yang mendaftar itu lebih dari 100 orang. Nah, jadi saya bersyukur sekali itu bisa lulus masuk dalam 30 orang itu. Nah, jadi saya ambil, lanjutkan S2, kemudian saya lulus tepat waktu 2 tahun. Ya, maksimal itu normalnya itu 2 tahun. Jadi sudah lama perjalanan kuliah saya dari S1, S2, 6 tahun. Teman saya yang tadinya dibangga-banggakan orang tuanya masuk Universitas Riau katanya kan, ternyata belum selesai S1-nya. Nah, jadi itu dia. Jadi jangan berpikiran kalau kita masuk ke PTN itu udah dewa kali lah, ya, udah jago kali lah. Pasti kalau pikiran orang tua seperti itu. Tapi kita kan nggak mau terikut dengan mindset seperti itu. Ya, walaupun kita di swasta, kita juga harus bisa melampaui teman-teman kita yang ada di negeri. Jadi saat itu memang diceritakan orang tua saya ke saya, mama siapa itu nangis-nangis loh waktu ada di persekutuan doa kita, nangis-nangis orang tuanya karena sedih dia nengok anaknya di Riau sana belum pulang-pulang, padahal perempuan ya, belum pulang-pulang, skripsinya belum selesai, sudah 6 tahun, sudah mau di drop out. Ya, sudah mau di drop out. Ya, itu S1 maksimal 6 tahun, ya normalnya 4 tahun, kalau sudah 6 tahun sudah harus di drop out. Karena akreditasi kampus akan rusak kalau terlalu banyak mahasiswa yang lama tamatnya. Nah, itu dia. Jadi sudah hampir di drop out, nangis-nangis mamanya, gimana lah anakku itu ya, gimana anakku itu ya. Jadi apa mau dibilang, nggak bisa dibantu dari sini kan. Jadi semua orang itu punya rezekinya masing-masing. Nah, tapi tergantung orangnya ya, orangnya yang seperti apa. Nah, jadi proses itulah yang bisa mendewasakan kita ya, proses kegagalan yang sudah kita alami ya kan, proses jatuh bangunnya yang sudah kita alami. Jadi itu proses yang bisa membuat kita dewasa, pengalaman kita ya. Jadi saya sangat bersyukur mengalami kegagalan-kegagalan itu, karena saya melihat di akhirnya bahwa bukan saya yang gagal ya kan, bukan hanya saya yang gagal, tetapi saya bisa mampu bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, saya berharap juga kalian bisa seperti itu ya, jangan berkecil hati. Saya rasa sampai sekarang masih ada yang nangis di kamarnya, atau masih ada yang iri sama teman-temannya masuk ke PTN ya kan, atau bahkan ada temannya yang lebih malas belajar daripada dia, ternyata lulus PTN, kan kesal ya. Nah, itu jadi jangan terlalu dibawa hati seperti itu, karena itu bukan jaminan PTN itu ya. Jadi kembali ke pribadinya masing-masing, sanggup nggak dia menempuh semua proses yang ada di depan matanya ya, itu ya. Jadi silahkanlah, itulah motivasi dari saya ya. Jadi mungkin motivasi dari saya ini hanya di saat meeting ini aja yang kalian dengar ya kan, nanti setelah itu udah lupa kalian apa yang saya bilang ya kan. Jadi silahkanlah diperbaiki dirinya masing-masing, motivasi belajarnya jangan motivasi
mau gengsi-gengsian masuk ke negeri, ya kan? Jangan mau gengsi-gengsian masuk ke swasta bonafit, tetapi motivasinya untuk maju. Oke, ya. Sampai situlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Siang Bu. Siang masih Bu. Pagi menjelang siang Bu. Terima kasih banyak Bu. Yuk. Ini Bu. Yuk.